Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Permataningrum, NIM 18510420001. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Piaget dan teori Vygotsky. Jean Piaget merupakan seorang ahli perkembangan kognitif yang berasal dari Switzerland. Beliau lahir pada tahun 1896. Ia dikenal sebagai ahli kontrivis yang pertama beranggapan bahwa belajar merupakan proses pembelajaran yang ditemukan oleh diri sendiri. Maksud dari belajar seseorang terjadi karena interaksi dan pengalaman yang dilakukan pada lingkungannya. Piaget percaya bahwa seseorang belajar dan mengolah pengetahuannya sendiri. Teori yang dijelaskan Piaget ini adalah disebut sebagai teori kontrivisme. Pada teori Piaget menjelaskan ada 4 tahap dalam perkembangan anak. Yang pertama yaitu tahap sensori motor usia 0-2 tahun. Anak belajar melalui gerak inderanya yang meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, dan peraba. Yang kedua yaitu tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan simbol yang dapat berupa ucapan maupun perilaku. Anak menirukan secara berulang-ulang tentang apa yang ia dengar. Walaupun anak sudah mengembangkan intelektualnya, tapi mereka masih memiliki keterbatasan. Dan disinilah guru atau pengajar berperan untuk mengenalkan struktur bahasa. Yang ketiga, tahap operasi konkret usia 7-11 tahun. Anak dapat berpikir secara logis pada kejadian yang konkret. Pada tahap ini, perkembangan anak didasarkan langsung pada peristiwa atau kejadian langsung yang dialami oleh anak. Yang keempat, tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak telah mampu untuk berpikir secara abstrak, sehingga ia dapat berpikir tanpa melalui peristiwa secara langsung dengan langsung menyimpulkan sesuatu pada nalarnya. Sementara itu, Vygotsky merupakan seorang psikolog perkembangan anak yang lahir di Rusia pada tanggal 5 November tahun 1896. Vygotsky masih kurang setuju tentang pendapat Piaget yang meyakini bahwa pengetahuan anak didapatkan melalui dirinya sendiri. Pada temuan Piaget pada abad 20 mengoreksi bahwa perkembangan kognitif anak juga didapatkan dari hasil interaksi dan pengamatan lingkungan dan masyarakat. Ia sangat meyakini bahwa perkembangan anak juga didapatkan melalui pengaruh sosiokultural. Pada teori Vygotsky terdapat 2 konsep, yaitu yang pertama set PD dan yang kedua scaffolding. Set PD adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah tanpa melibatkan orang lain, sedangkan scaffolding adalah pemberian sejumlah bantuan pada anak dan seiring berjalannya waktu, pemberian bantuan tersebut dikurangi dan memberikan alih tanggung jawab seluruhnya pada anak. Pada pengaplikasian teori Vygotsky ditemukan bahwa selain guru atau pembimbing, teman sebaya juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Dan meski dalam hal ini peserta didik harus terlibat dalam proses pembelajaran aktif, pra-pembimbing juga secara aktif mendampingi jalannya proses pembelajaran. Ya, itulah tadi penjelasan saya tentang teori perkembangan Piaget dan Vygotsky. Terima kasih.